Saya tidak pernah membayangkan bahwa hidup saya yang penuh keterbatasan bisa berubah begitu besar hanya karena satu keputusan pemerintah. Dulu, saya menganggap bantuan tunai itu tidak berarti, tapi ternyata itu mengubah segalanya. Dari seseorang yang hampir menyerah, kini saya bisa berdiri di sini dengan usaha kecil yang mulai berkembang. Semua ini berkat kepemimpinan yang tak pernah saya kira akan memengaruhi hidup saya secara langsung. Ini adalah kisah saya, seorang warga biasa yang hidupnya berubah berkat kepemimpinan Presiden Jokowi. Nama saya Surya. Saya lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah sekitar 40 tahun yang lalu. Hidup saya bisa dibilang sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana menurut standar sekarang. Desa tempat saya tinggal jauh dari kota besar, dan kehidupan di sini kebanyakan berfokus pada pertanian dan pekerjaan buruh. Rumah kami, kalau dibandingkan dengan orang kota, mungkin terlihat kekurangan. Namun bagi saya yang sudah lama tinggal di sini, itu sudah biasa. Sebagian besar orang di desa saya bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sejak remaja, saya membantu orang tua di sawah, menanam padi, merawat kebun, dan mengurus ladang. Itu semua sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Saya ingat betul masa kecil saya. Setiap hari saya dan adik-adik harus membantu orang tua di ladang. Kami berangkat sejak subuh dan pulang menjelang malam. Meski pekerjaan kami berat, saya merasa ada rasa kebersamaan yang kuat dalam keluarga. Kami selalu bekerja sama tanpa mengeluh. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa semakin sulit. Cuaca yang tidak menentu, harga gabah yang naik turun, dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi membuat saya berpikir untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk merantau ke kota. Saya bekerja sebagai buruh bangunan di kota terdekat. Pekerjaan kasar seperti itu bukan hal baru bagi saya, karena sejak kecil saya sudah terbiasa bekerja keras. Namun, tinggal di kota ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Persaingan yang ketat, biaya hidup yang tinggi, dan pekerjaan yang tidak selalu ada membuat hidup di kota terasa jauh lebih sulit dibandingkan di desa. Saya sempat berpikir untuk kembali ke desa, tapi saya merasa kehidupan di kota masih memberi saya kesempatan yang lebih baik. Jadi saya bertahan. Meskipun hidup serba kekurangan, saya terus bekerja. Saya mencoba berbagai pekerjaan, seperti buruh bangunan dan tukang angkut di pasar. Yang penting ada uang untuk makan dan bayar kontrakan. Sampai suatu hari hidup saya benar-benar berada di titik terendah. Saya ingat betul saat itu hujan deras. Saya sedang bekerja di proyek bangunan dan tiba-tiba saya sakit kepala. Saya merasa pusing dan lemas, sehingga tidak bisa bekerja selama beberapa hari. Karena tidak bekerja, saya tidak punya penghasilan, dan hutang di warung semakin menumpuk. Saya benar-benar bingung dan bertanya-tanya, kapan hidup saya akan berubah? Apakah saya akan terus begini selamanya? Pada tahun 2014, datanglah sebuah momen yang mengubah hidup saya. Pemilihan presiden waktu itu memperkenalkan nama yang tidak saya kenal. Seorang pria dari Solo yang katanya sering turun ke masyarakat, Jokowi. Saat itu, saya tidak terlalu peduli dengan politik. Bagi saya, siapapun yang jadi presiden, hidup saya tetap akan sama saja. Tapi saya tetap mengikuti berita karena banyak orang di sekitar saya yang membicarakannya. Beberapa bilang Jokowi ini berbeda. Katanya dia benar-benar peduli dengan rakyat kecil. Namun, saya pikir itu hanya janji-janji saja. Ternyata, dugaan saya salah. Setelah Jokowi dilantik menjadi presiden, saya mulai mendengar tentang berbagai program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah program bantuan langsung tunai, BLT. Awalnya, saya agak ragu mendengar tentang BLT. Saya pikir, apakah mungkin pemerintah memberikan uang begitu saja kepada rakyat kecil seperti saya? Namun, karena banyak orang di desa saya juga tertarik, akhirnya saya memutuskan untuk ikut mendaftar. Beberapa minggu kemudian, saya mendapat kabar bahwa saya terdaftar sebagai penerima bantuan. Saya benar-benar kaget dan tidak percaya. Meskipun uang yang saya terima pertama kali tidak banyak bagi sebagian orang, bagi saya itu sangat berarti. Uang itu langsung saya gunakan untuk melunasi hutang di warung yang sudah menumpuk berbulan-bulan, karena saya tidak mampu membayarnya. Setelah itu, saya bisa membeli sembako untuk keluarga, sesuatu yang sebelumnya sulit saya lakukan.
Saya masih ingat betul bagaimana rasanya menerima bantuan itu untuk pertama kalinya. Ada perasaan lega yang luar biasa. Seperti beban yang selama ini menekan saya mulai terangkat. Meskipun bagi orang lain uang itu tidak banyak. Bagi saya itu seperti nafas segar di tengah kehidupan yang penuh kesulitan. Bantuan itu tidak hanya datang sekali. Setiap beberapa bulan, saya menerima bantuan lagi. Kadang saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kadang saya simpan untuk modal usaha kecil. Dari uang itu, saya mulai merintis usaha kecil. Awalnya hanya mencoba-coba jualan di pasar atau keliling. Meskipun hasilnya belum besar, saya merasa ada harapan baru dalam hidup saya. Setidaknya, saya tidak lagi merasa terjebak dalam kemiskinan yang tak ada habisnya. Kehidupan di desa pun mulai berubah. Banyak tetangga saya yang juga mendapatkan bantuan dan merasakan manfaatnya. Orang-orang yang sebelumnya selalu kekurangan kini bisa sedikit bernapas lega. Beberapa orang mulai membuka usaha kecil-kecilan. Ada yang bisa melunasi hutang-hutang mereka, dan ada juga yang berhasil memperbaiki rumah yang selama ini rusak karena tidak punya biaya. Sementara itu, saya juga mulai melihat perubahan di kota tempat saya bekerja. Program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur, benar-benar terasa manfaatnya bagi kami para buruh. Proyek pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum membuka banyak lapangan kerja. Dulu, saya sering kesulitan mencari pekerjaan, tetapi sekarang saya hampir selalu punya proyek untuk dikerjakan. Kehidupan saya pun perlahan-lahan membaik. Tanpa terasa, hal-hal baik mulai datang satu persatu. Meskipun bantuan tunai yang saya terima tidak banyak, cara saya mengelolanya membuat uang tersebut terasa lebih besar dari yang saya terima. Setelah mencoba jualan barang-barang kecil di pasar, akhirnya saya menemukan sesuatu yang cocok, yaitu jualan makanan ringan. Awalnya, saya hanya menjual gorengan di depan rumah. Tetapi karena desa kami terletak di pinggir jalan utama, usaha kecil ini mulai dikenal orang. Modal pertama saya berasal dari bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah di bawah Jokowi. Dengan uang tersebut, saya bisa membeli bahan-bahan untuk membuat gorengan, minyak, tepung, dan keperluan lainnya. Saya tidak berharap banyak. Saya pikir ini hanya usaha kecil-kecilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tak disangka, semakin hari semakin banyak orang yang datang membeli gorengan, bahkan banyak yang mulai memesan untuk acara-acara kecil seperti pengajian dan arisan. Dari sinilah usaha saya mulai berkembang. Saya mulai mempekerjakan beberapa tetangga untuk membantu menggoreng dan melayani pelanggan. Saya juga mulai menambah variasi jualan, dari gorengan biasa seperti tahu, tempe, dan bakwan hingga makanan ringan seperti pisang goreng dan singkong. Usaha yang awalnya saya jalankan sendirian kini berkembang menjadi usaha rumahan yang melibatkan beberapa orang di desa. Ini tidak hanya mengubah hidup saya secara pribadi, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Selain dampak ekonomi, bantuan dari pemerintah ini juga mengubah cara pandang saya tentang hidup. Dulu, saya selalu merasa hidup saya akan selalu seperti ini, terjebak dalam kemiskinan yang tak ada ujungnya. Dulu, saya tidak pernah berpikir ada jalan keluar dari situasi sulit yang saya hadapi. Namun, bantuan yang diberikan oleh Jokowi, meskipun dianggap kecil oleh sebagian orang, benar-benar membuka mata saya bahwa hidup ini masih penuh kesempatan. Jika kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, saya menjadi lebih percaya diri, lebih berani mengambil risiko, dan lebih optimis menghadapi masa depan. Tidak hanya saya, banyak orang juga merasakan dampak positif ini. Di desa saya, ada tetangga yang dulu kesulitan membayar biaya sekolah anak-anaknya, kini bisa membayar tanpa perlu berhutang. Ada juga yang dulunya tidak punya penghasilan tetap, sekarang bisa membuka usaha kecil di rumah. Kehidupan di desa kami pun mulai berubah. Dari yang dulu penuh kesulitan dan kekhawatiran, kini mulai dipenuhi dengan harapan dan semangat untuk hidup lebih baik. Masyarakat desa juga kini lebih terbuka terhadap berbagai program pemerintah. Dulu, banyak yang tidak peduli dengan program bantuan atau pembangunan yang ditawarkan pemerintah. Tapi setelah merasakan manfaatnya, mereka jadi lebih aktif berpartisipasi. Program-program seperti pelatihan keterampilan, bantuan pupuk untuk petani, dan pembangunan infrastruktur di desa mulai mendapatkan dukungan lebih banyak dari warga. Sekolah-sekolah diperbaiki, jalan-jalan desa diaspal, dan akses listrik serta air bersih menjadi lebih baik. Semua ini mungkin terdengar sepele, tapi bagi kami yang hidup di desa,
Ini adalah perubahan besar. Perubahan ini juga membuat saya lebih peduli terhadap orang lain. Dulu saya hanya fokus pada diri sendiri dan bagaimana cara keluar dari kemiskinan. Tapi setelah hidup saya membaik, saya mulai berpikir tentang bagaimana membantu orang lain. Saya mulai ikut dalam kegiatan sosial di desa, membantu tetangga yang membutuhkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Saya ingin, seperti saya yang dulu dibantu, bisa memberi manfaat kepada orang lain, sekecil apapun itu. Saat saya merenung tentang semua perubahan dalam hidup saya beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa mengabaikan peran besar Presiden Jokowi. Banyak orang mungkin hanya melihat angka-angka statistik atau pembangunan besar seperti jalan tol, jembatan, dan bandara. Namun bagi saya, yang paling terasa adalah dampak langsung dari program-program sosial yang dia jalankan, terutama bantuan tunai yang saya terima. Bagi saya, Jokowi bukan hanya pemimpin yang membangun infrastruktur atau memperbaiki ekonomi negara secara besar-besaran, tetapi dia adalah pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat kecil seperti saya. Program-program sosial yang dia jalankan, termasuk bantuan langsung tunai, telah membantu kehidupan saya dan memberi saya kesempatan untuk bangkit dari kesulitan. Dan untuk itu, saya sangat bersyukur. Saya ingat betul, pertama kali saya mendengar Jokowi berbicara di televisi tentang visinya untuk Indonesia. Dulu, saya hanya melihat Jokowi sebagai pemimpin yang jauh dari kehidupan sehari-hari saya. Namun, sekarang setelah merasakan langsung manfaat dari kepemimpinannya, saya merasa ada hubungan yang lebih dekat antara rakyat kecil dan pemimpin mereka. Jokowi bukan hanya presiden yang tinggal di istana, dia benar-benar hadir dalam kehidupan kami. Melalui kebijakannya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Mungkin saya tidak pernah bertemu langsung dengannya, dan mungkin beliau juga tidak tahu siapa saya. Tetapi dampak dari kepemimpinannya telah mengubah hidup saya dan banyak orang di desa saya. Saya berterima kasih atas kerja keras dan pengabdiannya selama 2 periode ini. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hidup saya dan banyak orang lainnya jika tidak ada program-program bantuan yang diberikan selama kepemimpinan beliau. Ketika saya mendengar bahwa masa jabatan beliau akan segera berakhir, ada perasaan campur aduk dalam hati saya. Di satu sisi, saya senang karena beliau telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, di sisi lain, saya juga merasa sedih karena tahu kita akan memiliki presiden baru. Saya hanya bisa berharap siapapun yang menjadi presiden selanjutnya, mereka akan melanjutkan program-program baik yang telah dijalankan oleh Jokowi, terutama yang menyentuh kehidupan rakyat kecil seperti saya. Sekarang, ketika masa jabatan Jokowi hampir berakhir, saya merenung tentang bagaimana hidup saya telah berubah selama 8 tahun terakhir. Saya bukan lagi orang yang dulu selalu merasa pesimis dan terjebak dalam kemiskinan. Kini, saya memiliki usaha kecil yang terus berkembang. Saya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya, dan yang paling penting, saya punya harapan untuk masa depan. Kehidupan saya dan banyak orang di desa telah berubah menjadi lebih baik. Dan semua ini tidak lepas dari kebijakan dan program yang dijalankan selama masa kepemimpinan Jokowi. Sebagai warga negara biasa, saya tidak punya banyak kuasa atau pengaruh. Tapi saya tahu satu hal, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya tahu kepemimpinan itu tidak mudah. Ada banyak tantangan, kritik, dan mungkin tidak semua orang puas dengan hasil yang dicapai. Tapi bagi saya, Jokowi telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia telah membawa perubahan nyata yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat kecil seperti saya. Saya berharap, siapapun yang akan memimpin negeri ini selanjutnya, mereka bisa melanjutkan warisan baik yang telah ditinggalkan Jokowi. Saya juga berharap pemerintah berikutnya akan terus memperhatikan rakyat kecil, memberikan peluang dan bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Karena saya percaya setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya jika diberikan kesempatan yang tepat. Dalam hati saya akan selalu mengingat masa kepemimpinan Jokowi sebagai masa di mana hidup saya berubah menjadi lebih baik. Untuk itu, sekali lagi terima kasih Pak Jokowi. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan terus dapat berkontribusi untuk negara ini meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden. Saya dan mungkin jutaan rakyat Indonesia lainnya akan selalu mengingat kebaikan dan pengabdian Bapak.